Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Jajah Handika, NIM 12016042. Saya berasal dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama itu yang harus kita ketahui, pertanyaan nomor 1 itu peranan pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Peranan pemasaran itu ada 3. Dalam sektor bisnis, peranan sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain sebagainya. Peranan sangat dibutuhkan untuk pengenalan suatu produk. Misalnya dalam bisnis pelayanan, bisnis kita ambil bisnisnya itu adalah cuci motor. Misalnya jasa cuci motor di sini, dia menawarkan ke pelanggan-pelanggannya bahwa di sini kualitasnya terjamin, motornya mungkin lebih bagus, lebih kinclong dan sebagainya, dan biayanya tidak terlalu tinggi, standar, dan bisa terjamin kualitas dari kerja dari perusahaan tersebut, bisnis tersebut. Dan yang kedua itu adalah dalam sektor non-profit. Pemasaran kerap digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Bahkan berbagai instansi pemerintahan juga mengeluarkan kampanye pemasaran yang bersifat sosial, seperti kampanye anti rokok, anti narkoba, anti seks bebas, dan lain sebagainya. Contohnya kita ketahui di dalam perguruan tinggi tersebut kerap digunakan sebagai promosi. Perguruan tinggi melakukan promosi ke berbagai sekolah di sosial media, internet, dan sebagainya. Promosi yang mereka lakukan bahwa di kampus ini, perguruan tinggi ini mempunyai banyak kegiatan yang membuat mahasiswanya lebih baik, membuat mahasiswanya lebih kreativitas, lebih pintar dalam bidang ini. Mereka lebih mempromosikan bahwa kampus ini baik untuk mahasiswa ke depannya. Itu salah satu dari dalam sektor non-profit. Dan yang ketiga itu adalah dalam sektor internasional. Dalam sektor internasional sini, pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Dari 3 peranan pemasaran dalam suatu bisnis dan perusahaan tersebut, peranan Islam dalam Islam sebenarnya tidak jauh dari peranan pemasaran dalam suatu bisnis pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip-prinsip Islam dan tujuannya. Kalau kita orang Islam, tujuan kita itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan bisnis kita tersebut. Itulah yang kita lakukan yang di dalam pemasaran Islam. Misalnya tadi yang saya sebutkan dalam 3 tadi, dalam sektor profit dan pemasaran mempromosikan perguruan tinggi. Misalnya kita berada di UIN Pontianak, di situ kita Islami sekali, kita lebih mengarah ke Islami. Misalnya membentuk karakter mahasiswa yang baik, budi pekerti, ramah dan sopan santun, dan juga kreativitas, dan tidak lupa bersaing di dunia luar. Itu salah satunya dari sektor profit tadi. Dan yang kita ketahui
ada dalam pemasaran Islam. Hal tersebut dijelaskan juga dalam ayat Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Bagi umat muslim, Islam merupakan agama yang sempurna. Islam dikatakan agama yang sempurna karena Islam merupakan agama yang sempurna dari agama sebelumnya, serta merupakan agama yang mengatur seluruh prospek kehidupan, baik itu terkait kaidah ataupun muamalah yang mengarah kita ke dalam kebaikan-kebaikan atau hak-hak yang harus kita penuhi dalam Islam. Selanjutnya pertanyaan kedua, saya akan membacakan surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Shadaqallahul Azim. Kandungan surah Al-Qasas ini adalah manusia diperintahkan agar bekerja dan berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maksudnya, kita harus dapat menyimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat kita. Manusia diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik. Larangan bagi manusia agar tidak berbuat kerusakan. Dan yang ketiga adalah harga yang adil. Dalam peran pemasaran Islam itu adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif atau bahaya ataupun kerugian bagi para pelaku pemasaran atau pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga yang adil di sini adalah yang tidak ada dampak negatifnya bagi ataupun tidak ada kerugian bagi penjual dan pembeli. Mereka sama-sama untung dalam hal tersebut. Dan yang keempat, sistem pasar menurut Islam. Sistem pasar menurut Islam tidak ada batasan tentang ketentuan mahal dan murahnya suatu harga pasar. Murah dan mahalnya harga pasar itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harga ditentukan apa? Oleh kekuatan, disebabkan oleh harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang. Harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks. Jadi, sistem ekonomi Islam yang menganut prinsip pasar bebas atau persaingan sempurna. Dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi, namun negara berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar, mencegah dan menindaklanjuti perilaku kecurangan dan spekulasi. Dan yang kelima, prinsip pasar dalam Islam. Yang harus kita ketahui, dalam Islam mekanisme pasar dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip-prinsip yaitu yang diatur dalam Islam.
Yang pertama itu adalah arido, yaitu semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan kerelaan antara tiap-tiap pihak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Al-Quran Surah An-Nisa. Dan selanjutnya itu adalah persaingan yang sehat. Persaingan sehat harus diperlukan juga, yaitu semua mekanisme dan kegiatan dalam pasar akan aman jika terdapat persaingan yang sehat. Jadi jika ada persaingan yang sehat, pasar yaitu akan menjadi damai, aman, tentram, karena tidak ada perselisihan, karena tidak ada kecurangan dalam pasar tersebut. Dan selanjutnya itu adalah kejujuran. Kejujuran di sini yaitu pilar penting dalam Islam. Karena Islam secara tegas melarang melakukan kebohongan atau penipuan dalam bentuk dan keadaan apapun. Kalau sudah ada pembohong di dalam pasar tersebut, pastinya selanjutnya bakalan tidak aman. Persaingan sehat pun, kalau persaingan di situ masih ada kebohongan, pasti tidak aman, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang pembohong atau penipu. Dan selanjutnya itu adalah keterbukaan dan keadilan. Yang harus kita ketahui juga, keterbukaan dan keadilan itu sangat penting untuk kita, karena segala transaksi dan kegiatan dituntut untuk selalu benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Terbukaan itu dan keadilan itu sangatlah diperlukan juga. Keenam, kita dengarkan hadis ini. Hadis riwayat Muslim. Mengapa tidak engkau letakkan yang kebasahan di atas bahan makanan itu, sehingga orang-orang dapat mengetahui keadaannya? Barang siapa menipu, maka ia bukanlah masuk golongan kita. Hadis tersebut menggambarkan jika suatu barang memiliki kualitas yang baik, maka wajar jika harganya mahal. Akan tetapi jika suatu barang kurang baik kualitasnya, sudah sepatutnya dijual dengan harga murah. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah mengajarkan penetapan harga yang baik, yaitu barang yang baik kualitasnya dijual dengan harga yang tinggi, barang yang kualitasnya lebih rendah dijual dengan harganya yang lebih rendah. Jadi tidak selayaknya barang yang kurang baik dijual dengan harga yang mahal. Dan ada juga hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Syaukauni. Sesungguhnya Allah lah yang menolak harga, yang menyempitkan, dan yang melapangkan rezeki. Berdasarkan hadis tersebut, harga diambil hikmah. Kenaikan harga pasti terjadi akibat suatu penyebab yang bersifat darurat. Rasulullah SAW meyakini bahwa sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari suatu keadaan. Dalam hal ini, harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menurut Rasulullah, penetapan harga merupakan ketidaklanjiman yang dapat merugikan berbagai pihak termasuk pedagang, karena mereka akan merasakan terpaksa menjual barangnya sesuai dengan harga yang ditetapkan.
Demikian keadaan menurut dapat diartikan keadaan pasar tidak dalam keadaan sempurna, yaitu dapat kondisi menghalangi kompetisi secara adil. Beberapa contoh klasik dan kondisi antara lain informasi yang tidak sistematis, biaya transaksi, kepastian institusional, masalah eksternalitas termasuk pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta masalah dalam distribusi. Jika kondisi tersebut terjadi, maka akan terjadi pasar tidak sempurna dan atau disebut dengan istilah market imperfection. Pada prinsipnya, transaksi bisnis dan dalam pasar harus dilakukan pada harga yang adil sebagai percerminan dan komitmen syariat Islam, termasuk keadilan yang menyeluruh. Jadi yang adil secara umum adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan atau kezaliman sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Jadi keadilan itu sangatlah dibutuhkan untuk pasar karena termasuk dalam syariat Islam. Dan selanjutnya yang ketujuh itu yang saya ketahui tentang hibah dan pengawasan pasar. Hibah itu adalah sebuah institusi atau lembaga keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik serta menjauhi kemungkaran. Antara lain, hibah ini adalah suatu tugas suatu lembaga yang bertugas dengan penuh perhitungan atau pandangan atau pemikiran untuk apa? Untuk menghibahkan, karena ingin menjauhi dari kemungkaran atau keburukan yang ada. Dan juga pengawasan pasar. Menurut Ibnu Taimiyah menyatakan hal berikut: kesejahteraan umat manusia tidak dapat terwujud kecuali di dalam suatu tata sosial. Ketika setiap orang tergantung satu sama lain, masyarakat memerlukan seseorang untuk mengatur perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Hal tersebut tidak akan dapat direalisasikan kecuali dengan kekuasaan dan kekuatan. Jadi, Islam mengatur dan mengawasi pasar secara ketat. Tidak hanya lembaga hibah, pengawasan pasar dapat dilakukan oleh semua orang yang sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang perintah untuk menindak kemungkaran. Hal tersebut sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. Dan selanjutnya itu, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuatlah kebajikan seperti kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Perintah tersebut sudah menjelaskan kita berbuat adil dan mencegah kemungkaran itu sangatlah penting dalam Islam. Karena di situ adalah salah satu pengawasan pasar yang sangat diperlukan dalam misalnya hibah tersebut. 8 membacakan surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'idukum والبر يعظكم لعلكم تذكرون. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Isi kandungan dari surah An-Nahl ayat 90 ini adalah yaitu memerintahkan berperilaku adil. 2. Memerintahkan berbuat kebajikan. 3. Melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Adapun hubungannya dengan pemasaran. Dalam surah An-Nahl ayat 90 ini kita diperintahkan untuk adil. Permasaran kita juga memerlukan keadilan, karena tanpa keadilan di situ bakal terjadi kerusuhan, keributan, dan juga tidak aman. Jadi kita diperintah untuk adil. Di sini ada keterkaitan antara surah An-Nahl dan juga pemasaran, dan juga di situ disuruh kita berbuat kebaikan. Misalnya pemasaran yang baik seperti apa, dan cara melakukan pemasaran dengan baikan itu yang bagaimana, dan larangnya melakukan perbuatan keji. Di situ juga kita disuruh pemasaran juga kita disuruh supaya tidak melakukan perbuatan keji dalam pemasaran. Kemungkarannya juga permusuhan dalam pemasaran tersebut. Misalnya antara penjual dan pembeli, suka sama suka, dan juga melakukan akadnya dengan baik. Dan ke-9 itu adalah mekanisme pemasaran pada masa Rasulullah SAW. Pada awal perkembangan Islam di Mekah, Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dari masyarakat kafir Mekah, sehingga perjuangan dan dakwah menjadi prioritas kala itu. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar atau al-muhtashih. Pada masa Rasulullah SAW tersebut, mekanisme pasar sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Rasulullah SAW secara tegas menolak keberadaan kebijakan tentang penetapan harga apabila terjadi kenaikan harga di Madinah kala itu. Tentang penetapan harga apabila terjadi kenaikan harga di Madinah kala itu, selama kenaikan yang terjadi diakibatkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, serta tidak berlandaskan dorongan monopolitik dan monofosonistik. Maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam, sunatullah yang harus dijunjung tinggi. Dalam hal itu, tidak seorang pun dapat mempengaruhi pasar karena pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penetapan harga dengan cara dan alasan yang tidak jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran pasar dan merupakan suatu ketidakadilan yang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Islam terhadap mekanisme pasar berdasarkan pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa suatu kegiatan perdagangan atau jual beli harus dilakukan secara baik
dengan rasa suka sama suka, serta nilai mayoritas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus, nilai moralitas yang dapat memperhatikan penting dasar dalam pasar sekaligus menjadi prinsip antara lain persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Rasulullah SAW juga melarang seseorang menukar kualitas barang dengan kualitas yang lebih rendah dengan harga yang sama, serta mengurangi timbangan barang dagangan. Beberapa larangan ini terkait dengan kegiatan jual beli di pasar yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan dapat menjadi pedoman dalam kegiatan jual beli masa kini, antara lain larangan riba, najasi, talqi, rukban, dan ihtikar yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dan yang kedua itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pemimpin agama Islam yang dipercaya untuk meneruskan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat. Khalifah pertama yang ditunjuk oleh pemegang tampuk pemerintahan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak diketahui kebijakan mengenai harga yang dibuat oleh Abu Bakar. Akan tetapi, sebagai seorang fuqaha yang berprofesi sebagai pedagang, Abu Bakar menjalankan praktik perdagangan secara syariah Islam, termasuk masalah kebijakan tentang harga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar wafat, tampuk pemerintahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Selama puluhan tahun kepemimpinannya, Umar bin Khattab benar-benar menetapkan ekonomi syariah yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Hal ini dapat dilihat dari peringatan keras Umar bin Khattab terhadap segala praktik penimbunan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Beliau tidak memperbolehkan seseorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk ihtikar dan ihtinas. Umar bin Khattab juga mengadakan dan menjalankan hisbah yang telah dirintis sejak masa Rasulullah SAW. Selain itu, beliau juga mengambil inisiatif untuk melakukan operasi pasar pada saat terjadi kelaparan dan dahsyat di Madinah. Selanjutnya, khalifah ketiga diberikan kepada Utsman bin Affan sebagai seorang fuqaha. Beliau mempunyai kebutuhan yang tinggi terhadap penegakan hukum, termasuk hukum tentang ekonomi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah sebelumnya. Dalam hal kebijakan harga, beliau tidak menyerahkan ketentuan harga kepada pengusaha. Pada masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan selalu berusaha mendapatkan informasi harga. Bahkan untuk harga barang yang sulit dijangkau, Utsman bin Affan tidak segan mengirimkan khalifah untuk mengambil barang timbunan yang akan dijual dengan harga mahal oleh para pedagang nakal. Hal tersebut dilakukan demi mencegah terjadinya praktik ihtikar dan ihtinas agar tidak menjadi beban bagi masyarakat dan menghindari adanya distorsi harga. Tampuk pemimpinan selanjutnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintahan Islam ketika mata uang masih diimpor. Kaum muslimin hanya mengontrol kualitas yang impor. Akan tetapi, setelah mampu mencetak uang sendiri, kaum muslimin secara langsung mengawasi penawaran. Dan yang selanjutnya itu pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah mulai ditemukan banyak buku-buku yang ditulis para fuqaha, sufi, filsuf yang menunjukkan perkembangan peradaban Islam. Buku-buku yang mereka tulis sebenarnya bersifat komprehensif dan tidak secara khusus membahas tentang sistem ekonomi.
Meskipun demikian, beberapa orang di antara para fuqaha tersebut memberikan kontribusi bagi sistem ekonomi Islam, dan Abu Yusuf termasuk di antaranya. Abu Yusuf hidup masa pemerintahan Bani Umayyah mulai dari Khalifah Hisham. Abu Yusuf merupakan fuqaha pertama yang menekuni tentang kebijakan ekonomi secara eksklusif. Salah satunya, beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi yang berkaitan dengan perubahan harga. Dalam bukunya yang berjudul Al-Kharaj, Abu Yusuf menuangkan berbagai pemikiran tentang pasar, masuk membahas tentang prinsip perpajakan dan anggaran negara. Kemudian buku tersebut menjadi pedoman bagi Khalifahan Harun ar-Rasyid di Baghdad. Selanjutnya itu masa Bani Abbasiyah. Masa Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari masa Khalifahan Bani Umayyah. Terdapat dua pokok besar pada masa ini, yaitu Ahmad bin Hanbal dan Imam Al-Ghazali. Imam Hambali merupakan imam mazhab keempat yang terbesar, merupakan hal yang dibahas secara rinci oleh Imam Hambali, antara lain tentang maslahat, tujuan syariah, dan kebebasan penerimaan cara untuk mencapai tujuan syariah tersebut. Cara satu pandangan beliau adalah pendekatan Islami untuk memelihara persaingan yang adil dalam pasar. Imam Halim mengecam pembeli dari seorang penjual yang menurunkan harga satu barang untuk mencegah orang membeli barang yang sama dari penjual lain atau saingannya. Beliau beralasan bahwa jika penurunan harga barang semacam itu dibiarkan, maka akan menempatkan penjual yang menurunkan harga pada posisi monopoli yang pada akhirnya dapat mendikte harga sesuai kebutuhannya. Dan selanjutnya itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali hidup semasa Khalifah Al-Qa'im. Saat Khalifah Al-Mustakhir, Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama yang menulis sebuah karya terkenal yang berjudul Al-Ihya Ulumuddin. Dalam karya tersebut, Al-Ghazali banyak mengkaji topik-topik ekonomi, termasuk pasar, pembicarakan, dan permasalahannya. Pentingnya aktivitas perdagangan, evolusi pasar, serta kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Dalam hal ini, Al-Ghazali menyadari adanya kesulitan dalam sistem barter atau yang disebut dengan istilah double confidence dalam ekonomi modern. Selain itu, dalam karyanya Al-Ghazali tampaklah memahami suatu konsep yang kini disebut sebagai elastisitas permintaan. Hal tersebut tampak jelas dari penjelasan bahwa mengurangi margin keuntungan dengan penjual harga yang tidak murah akan meningkat volume penjualan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Al-Ghazali sangat menentang penimbunan uang dan dengan alasan bahwa uang dirancang untuk memudahkan pertukaran, sedangkan praktik penimbunan uang dapat menghalangi proses penukaran tersebut. Salah satunya sumbangan Al-Ghazali terhadap ilmu ekonomi adalah keberhasilan beliau dalam menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan munculnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan penawaran. Menurut Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Dan selanjutnya itu pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari masa Bani Abbasiyah. Terdapat dua tokoh besar pada masa ini, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qaidun. Ibnu Taimiyah hidup pada masa Khalifah Al-Hakim sampai Khalifah Mutakafi yang kedudukannya diklaim Mesir. Ibnu Taimiyah mendiskusikan tentang norma-norma Islami untuk melakukan ekonomi
individual dan lebih banyak memberikan perhatian pada harga pengawasan dasar serta masalah kemaslahatan seperti perjanjian dan upaya penantiannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkatan harga yaitu 1. Keinginan orang terhadap suatu barang seringkali berbeda. 2. Jumlah orang yang meminta. 3. Kekuatan atau lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang. 4. Kualitas pembeli barang. 5. Jenis uang pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Dan selanjutnya itu yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam terkemuka. Ibnu Khaldun hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'tafi sampai Khalifah Al-Musta'in. Pemerintahan Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dituangkan dalam karyanya yang berjudul Al-Muqaddimah. Dalam karya tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan tentang mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga. Keseimbangan Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang ada dalam pasar bebas, namun ia tidak memberikan saran-saran kebijakan pemerintah dalam mengelola harga. Ia lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Dan yang ke-10, kekuatan pasar atau market force merupakan suatu kemampuan pelaku pasar atau perusahaan dalam menaikkan harga baik barang maupun jasa dalam pasar tersebut. Yang ke-11 itu yang saya tak ketahui tentang permintaan. Coba kita ketahui dulu hukum permintaan. Ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang akan meningkat. Jika harga naik, konsumen membeli barang karena harganya naik berarti menjadi berkurang karena mereka berperhitungan. Karena kalau harganya naik, mungkin ini bisa berpengaruh dengan perekonomian, pengeluaran sehari-hari, seperti itu. Dan apabila harga turun, disitulah kesempatan para konsumen untuk memperbanyak atau meningkatkan jumlah belinya itu. Dan harga barang. Pada umumnya hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan dan dialah negatif, atau semakin tinggi tingkat harga makin semakin rendah jumlah permintaan. Begitu pula sebaliknya. Berapa efek yang dapat menjelaskan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta sebagai berikut. Ada 2. Pertama, efek substitusi. Efek substitusi berarti jika harga suatu barang naik, maka dapat mendorong konsumen untuk mencari barang lain sebagai pengganti dengan fungsi yang sama. Dan yang kedua itu efek pendapatan. Efek pendapatan berarti jika harga barang naik, maka dapat berarti pula secara real pendapatan konsumen turun karena dengan pendapatan yang sama ia hanya dapat membeli barang yang sedikit. Dan selanjutnya pendapatan konsumen. Apa sih pendapatan konsumen? Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi tingkat daya beli orang tersebut. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap barang akan meningkat. Dan selanjutnya itu harga barang lain yang terkait. Barang lain yang terkait merupakan substitusi atau komplementer dari barang tersebut.
Jika harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun karena konsumen beralih pada barang substitusi. Seperti itu. Dan selanjutnya itu selera konsumen. Seperti yang kita ketahui, jika selera konsumen terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan barang tersebut akan meningkat meskipun harganya tinggi. Begitu pula sebaliknya. Berarti selera konsumen terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan barang tersebut akan meningkat meskipun harganya tinggi. Itu selera konsumen. Dan selanjutnya ekspektasi pengharapan, ekspektasi konsumen atau pengharapan konsumen. Ekspektasi dibagi menjadi dua. Ekspektasi positif dan ekspektasi negatif. Dalam hal ini, jika konsumen memiliki ekspektasi positif terhadap suatu barang, maka konsumen akan lebih mendorong untuk membeli barang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jika gitu juga sebaliknya kan. Jika dia ekspektasinya negatif terhadap suatu barang, maka dia lebih tidak semangat untuk membeli barang tersebut, atau dia berpikir untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya maslahah. Yang seperti kita ketahui, pengaruh maslahat terhadap berbagai macam bentuk, berbagai macam hukum dalam Islam itu sangat diperlukan. Permintaan misalnya menjelaskan sederhana tentang masalah tergantung dengan tingkat keimanan seseorang. Berarti masalah di sini kita harus ketahui dulu, masalah sendiri merupakan upaya meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Berarti masalah itu sangat diperlukan karena untuk menghindar dari kemudaratan, untuk menghindar dari hal-hal yang buruk. Apalagi dalam sebuah pemasaran, masalah turun, maka barang jumlah barang yang diminta akan turun. Begitu pula sebaliknya, manfaat suatu barang itu turun, berarti jumlah barang yang diminta oleh konsumen juga turun. Dan selanjutnya itu penawaran. Penawaran yang kita ketahui, penawaran juga merupakan elemen penting dalam menggerakkan pasar. Penawaran didefinisikan sebagai jumlah barang atau jasa yang disediakan dan dapat ditawar oleh produsen kepada konsumen pada tiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran sebagai kesediaan barang di pasar berikut merupakan faktor penentu suatu penawaran. Dan selanjutnya itu keuntungan. Yang harus kita ketahui, pastinya keuntungan itu harus ada. Jangan lupa, bukan hanya untuk penjual, tapi pembeli harus merasakan keuntungan. Karena bagian dari masalah karena dapat mengakumulasi modal yang dapat digunakan dalam aktivitas lain. 11. Yang saya ketahui, keseimbangan pasar dalam Islam. Keseimbangan pasar itu sendiri merupakan situasi ketika semua kekuatan yang ada dalam pasar, baik permintaan maupun penawaran, berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel seperti harga dan kualitas yang terbentuk di pasar sudah tidak lagi berubah. Dalam Islam, konsep keseimbangan umum lebih sebagai sebuah keseimbangan satu sektor. Dalam konsep ini, keseimbangan umumnya identik dengan keseimbangan pasar real, barang dan jasa, sehingga aktivitas ekonomi akan tergambar dalam instruksi permintaan dan penawaran pada pasar barang dan jasa tersebut. Selanjutnya itu ketidaksempurnaan pasar dalam Islam. Ketidaksempurnaan pasar
atau biasa disebut dengan distorsi, merupakan suatu keadaan ekonomi yang tidak efisien, tidak sempurna, tidak seimbang dan pasar sehingga mengganggu mekanisme pasar. Ketidaksempurnaan pasar sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan nilai norma dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyimpangan yang terjadi sebagai berikut. Yang harus kita ketahui, penyimpangan terstruktur. Penyimpangan berasal dari struktur organisasi pasar yang dapat mengganggukan mekanisme pasar dengan cara yang sistematik. Struktur pasar yang dimaksud antara lain monopoli, duopoli, oligopoli. Contohnya, praktik monopoli, seorang produsen dapat mematok harga tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal. Dan penyimpangan tidak terstruktur dan juga ketidaksempurnaan informasi. Solusinya bagaimana? Solusi yang terdapat keseimbangan pada pasar dalam Islam sangat memperhatikan keseimbangan pasar melalui mekanisme pasar yang sempurna. Berikut beberapa solusi yang dapat keseimbangan dalam menghadapi ketidaksempurnaan pasar tersebut. Yang pertama itu, harga yang adil dapat menjadi solusi bagi ketidaksempurnaan pasar. Dan juga untuk mengembalikan kondisi pasar yang tidak sempurna diperlukan larangan terhadap faktor sebab ketidaksempurnaan pasar itu sendiri, antara lain larangan terhadap praktik ikhtiar, negasi, list, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu keterbukaan informasi diperlukan dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Dan juga regulasi harga dapat dilakukan oleh pemerintah ketika pasar bersaing tidak sempurna dan dalam keadaan darurat. Dan yang ke-13 yaitu adalah peran pemerintah dalam mengontrol pasar itu sangatlah penting. Karena pada masa Rasulullah SAW sendiri merupakan market superior atau al-hibah pada masanya yang kemudian dijadikan acuan dalam peranan negara terhadap pasar tersebut. Menurut Islam, negara pemerintah dalam kapasitas ulil amri memiliki kewenangan untuk melakukan investasi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, pemerintah sangat berperan penting dalam mengatur atau mengontrol pasar tersebut untuk menjadi lebih baik dan juga tidak terjadinya keributan dalam suatu pasar tersebut. Dan yang ke-14, proses keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian konsumen di sini yaitu terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Yang pertama itu pengenalan masalah. Pengenalan masalah di sini itu proses pembelian awali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhannya. Pembelian menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Dan selanjutnya itu pencarian informasi. Seseorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya. Pencarian internal, pencarian informasi di luar maupun eksternal. Pencarian informasi di sini mempengaruhi pencarian. Konsumen memiliki pengalamannya yang memiliki misalnya pencarian yang lebih ke internet yang sebagainya untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki dari informasi tersebut supaya
terinovasi atau termotivasi dari mencari inovasi tersebut. Dan selanjutnya itu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif di sini adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Misalnya, membandingkan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Misalnya dia menginginkan produk yang ini lebih baik dari produk yang ini, tapi produk yang satunya lagi rasa dia lebih baik dari produk yang satunya lagi. Dia memilih mengevaluasi produk mana yang lebih baik dia belikan. Terus keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk referensi terhadap merek-merek yang terdapat pada proses pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan pembeli untuk merek yang paling disukai. Meskipun demikian, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan pembeli dan keputusan pembeli. Faktor yang pertama itu sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan konsumen tergantung pada intensitas sikap orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan berubah tujuan pembelian. Dan selanjutnya itu evaluasi pasca pembelian. Bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tindak laku berikutnya. Misalnya, membelikan sesuatu untuk evaluasi, untuk membeli selanjutnya. Apakah kita ingin masih membeli barang yang kita beli sekarang? Untuk membeli selanjutnya, apakah kita menginginkannya untuk kehidupan yang lebih jauh dan juga untuk kebutuhan kita yang lebih jauh. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Seperti yang disebutkan tadi, kemungkinan besar bila dia memperlihatkan kemungkinan dia merasa puas dengan suatu produk tersebut, dia akan membeli atau membutuhkan barang itu lagi untuk masa yang akan mendatang. Dan juga konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut. Ada sebagian konsumen yang tidak merasa puas dengan produk yang dia belikan atau pasca beli. Karena itu dia merasa ingin meninggalkannya atau mengembalikan barang tersebut. Misalnya, banyak dari konsumen, misalnya pelanggan Shopee. Di Shopee ini kita belanja online. Belanja online itu biasanya tidak sesuai apa yang ada di gambar dengan bentuk aslinya. Di situ mereka merasa ketidakpuasan, ingin meninggalkannya dan ingin mengembalikan barang tersebut karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Mungkin hanya itu yang menjadi jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.